Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Haji Maulid Sam, dalam mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara, sesi kedua dari pemaknaan dan perluasan keputusan tata usaha negara sebagai kompetensi absolut dalam tata usaha negara. PMTC Profesor Dr. Sukamto Saputo, saya sendiri dan Dr. Fauzan Raja. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, kembali saya tetap mendoakan agar saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, tetap mengikuti anjuran pemerintah, dan tetap belajar sebagaimana biasa. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan kuliah sesi 1 kita tentang pemaknaan dan perluasan keputusan tata usaha negara. Nah, kita masuk unsur yang kedua, yaitu badan atau pejabat TUN atau badan atau pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan badan atau pejabat TUN menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara? Dalam penjelasan dikatakan, dalam pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa badan atau pejabat TUN itu adalah badan pejabat TUN di pusat maupun di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan. Kata kuncinya adalah urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan disebutkan bahwa badan pejabat TUN itu adalah badan pejabat di pusat dan di daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tegas bahwa urusan pemerintahan itu adalah urusan eksekutif. Nah, bagaimana pemaknaan baru berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Nah, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa badan pejabat pemerintahan itu adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Jadi tidak hanya terbatas di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan penyelenggara negara lainnya. Terus dalam pasal 87 huruf B dikatakan bahwa keputusan badan atau pejabat pemerintah dan atau pejabat TUN harus dimaknai adalah keputusan di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf B. Terhadap penormaan pasal 87 huruf B ini memang menimbulkan perbedaan pendapat sampai saat ini. Ada yang mengartikannya dalam arti luas, ya sesuai dengan norma Undang-Undang AP, bahwa bukan hanya di eksekutif tapi juga di legislatif, kemudian di yudikatif, termasuk penyelenggara negara lainnya. Ada yang mengartikan sempit, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Saudara-saudara, yang menarik dalam perkembangannya kemudian adalah Badan Pemeriksa Keuangan kemudian Desember kemarin mengadakan pertemuan di Bali untuk mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan yang kerap digugat, baik melalui gugatan hakim perdata, melalui perbuatan melawan hukum, maupun gugatan di pengadilan tata usaha negara. Pertanyaannya kemudian, mengapa BPK sedemikian penting harus mengadakan rapat untuk itu? Hal ini terkait dengan yang saya sampaikan sesi 1 kemarin, terbitnya Perma nomor 2 tahun 2019. Nah, ini menjadi perkembangan yang menarik. Apakah nanti dalam praktiknya kemudian keputusan BPK ini dapat digugat di PT UN atau tidak? Karena sebelumnya putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPK tidak termasuk, keputusan BPK, LHP BPK tidak termasuk sebagai objek gugatan di pengadilan tata usaha negara. Kita tunggu, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, perkembangan yang menarik terjadi. Misalnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima gugatan terhadap Ketua DPRD Kota Pekalongan. Ceritanya bahwa Ketua DPRD ini kemudian menerbitkan keputusan tentang pergantian alat kelengkapan di DPRD itu. Beberapa anggota Dewan kemudian protes terhadap keputusan Ketua DPRD itu karena menurutnya tidak melalui prosedur yang dimuat di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Karena itu mereka menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini masih tetap berlangsung di PT UN dan belum ada putusannya. Maka menjadi menarik saudara sekalian, tentu
apakah keputusan LPPPK dan keputusan Ketua DPRD ya dalam berita di atas yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Saudara sekalian, kemudian unsur yang keempat adalah tindakan hukum tata usaha negara. Jadi tadi pasal 1 angka 9 menyatakan unsurnya adalah tindakan hukum tata usaha negara. Apa itu tindakan hukum tata usaha negara? Di dalam penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa perbuatan hukum badan pejabat tata usaha negara yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara. Jadi sumbernya adalah ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Nah, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak lagi disebutkan unsur ini. Ya, yang ditekankan dalam pasal 87 huruf C adalah keputusan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Sebagai informasi, sebagai memperkaya saudara, bahwa dalam Rakernas 12 Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2003 di Bandung menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, bahwa keputusan gubernur atas nama presiden tentang peresmian anggota DPRD kabupaten kota itu tidak menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Demikian juga keputusan gubernur atas nama presiden tentang penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten kota juga bukan merupakan. Kenapa? Bahwa keputusan ini bukan bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara. Makanya lahirlah hasil Rakernas yang semacam ini. Nah, yang menarik dalam perkembangannya saudara sekalian, ya baru-baru ini gugatan politisi senior PAN di anggota DPRD Solo kemudian dikabulkan oleh PT UN karena pergantian antar waktu yang dikenakan kepada dia ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan laku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Demikian perkembangan terkait dengan apa yang dimaksud dengan tindakan hukum tata usaha negara. Nah, pertanyaannya menarik kita diskusikan. Kalau dulu katanya tidak boleh, apakah dengan berlakunya Undang-Undang AP kedua PAW anggota DPRD merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara? Saudara sekalian, unsur berikutnya adalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 1986, keputusan tata usaha negara itu harus bersifat konkret dan individual. Lalu apa yang dikatakan dengan konkret? Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 1986 menjelaskan bahwa objek yang diputuskan itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan tidak ditujukan untuk umum. Umpama, keputusan tata usaha negara tentang rumah si A atau izin usaha si B, konkret ya, rumah izinnya konkret, sifatnya individual, yaitu si A dan si B. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Ya, kalau terjadi misalnya ada pelebaran jalan, pemerintah mau menetapkan pelebaran jalan, maka orang-orang yang terkena pelebaran jalan itu harus dimuat di dalam lampiran. Ini yang dimaksud pemaknaan normanya yang dimaksud dengan konkret dan individual menurut Undang-Undang Nomor 5 1986. Namun demikian, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kriteria individual tidak lagi disebut, tetapi hanya disebutkan berlaku bagi warga masyarakat atau seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan atau tindakan itu. Ini pasal 87 disampaikan demikian. Lalu perluasan pengertian individual ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara konkret dan individual itu normanya adalah pertama, konkret dan individual seperti halnya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya keputusan izin mendirikan bangunan. Yang kedua, abstrak individual, jadi bukan hanya konkret dan individual
sebagaimana dimaksud Undang-Undang 586, tapi juga bisa bersifat abstrak individual. Apa contohnya? Keputusan tentang syarat-syarat perizinan. Yang ketiga, konkret umum. Jadi bukan hanya konkret individual, tapi juga jauh konkret umum. Artinya keputusan gubernur contohnya tentang penetapan upah minimum provinsi. Keputusan gubernur ini tidak menyebutkan nama buruh atau pekerja di wilayah provinsi itu. Ya, cakupannya sangat banyak, konkret, ya, upah minimum berlakunya konkret di wilayah provinsi, ya, tetapi tidak disebutkan namanya. Ini yang disebut dengan konkret umum. Nah, perkembangan ini jauh luar biasa. Maka saudara-saudara lihat di layar bahwa di Banten, ya, kemudian beberapa buruh yang diwakili oleh serikat pekerja menggugat keputusan upah minimum dan dimenangkan oleh PTWN. Jadi Kota Serang ini di 2017 ya digugat di PTWN dan menang. Gugatannya dikabulkan oleh PTWN. Nah, diskusi kita adalah bagaimana halnya dengan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Apakah ini termasuk juga kepada pengertian baru yang dimaksud dengan konkret umum ataukah bukan? Dengan demikian pemaknanya demikian luas, saudara-saudara sekalian. Saudara, lalu unsur berikutnya adalah bersifat final. Apa yang dimaksud dengan final? Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan final berarti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain tentu belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 243 tahun 93. Dalam hal wali kota mengeluarkan surat perintah pengosongan rumah atas dasar rekomendasi gubernur, maka yang digugat adalah hanya surat perintah pengosongan dari wali kota. Rekomendasi gubernur tidak digugat, tidak ikut digugat karena belum bersifat final. Nah, yang menarik saudara-saudara perkembangannya saat ini bahwa di Jawa Tengah, kasus Semenpati, PTWN Semarang kabulkan gugatan warga Kendeng. Jadi PTWN mengabulkan gugatan warga Kendeng, ya, dalam konteks izin lingkungan. Jadi izin lingkungan tadi sebenarnya belum bersifat final, ya, belum bersifat final. Namun Undang-Undang AP mengatakan indikatornya bersifat final dalam arti luas. Ya, apa yang dimaksud dengan belum bersifat final dalam arti luas? Yaitu keputusan tata usaha negara yang sudah menimbulkan akibat hukum, meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Contoh tadi adalah rekomendasi perizinan yang diterbitkan oleh BKPM tentang fasilitas penanaman modal, demikian juga dengan izin lingkungan. Makanya izin lingkungan digugat. Termasuk juga rekomendasi saudara-saudara. Saudara menarik, misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 8692 tahun 2019. Ya, di sini perintahnya adalah mencabut rekomendasi. Ya, Mahkamah Agung memerintahkan untuk mencabut rekomendasi gubernur, ya, yang pernah diterbitkan. Jadi berbeda dengan masa lalu sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keputusannya dimaksud dengan bersifat final dalam arti luas tadi termasuk yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, saudara-saudara sekalian. Nah, terakhir unsurnya adalah penjelasan menimbulkan akibat hukum. Apa yang dimaksud dengan akibat hukum? Penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata berarti keputusan yang diterbitkan setelah menciptakan, mengubah, ya, atau mengakhiri suatu hubungan hukum. Apa itu hubungan hukum? Yaitu kewajiban berupa hak, kewajiban, kemudian kewenangan atau kedudukan hukum. Nah, bagaimana pemaknaan akibat hukum ini menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
baik keputusan yang menimbulkan akibat hukum maupun yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, ini berhubungan dengan final dalam arti luas, merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai contoh, saudara lihat di sini, ya, laporan hasil pemeriksaan inspektorat kemudian digugat di Banten. Kita tahu bahwa laporan hasil pemeriksaan inspektorat itu adalah masih berpotensi menimbulkan akibat hukum. Ya. Tapi berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini contoh tentang bagaimana menimbulkan akibat hukum. Saudara-saudara sekalian, kita simpulkan bagaimana peta tindakan pemerintahan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saudara bisa melihat pada layar, kalau awalnya ya yang merah hanya satu, yang merupakan kompetensi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara satu, ya hanya yang merah ini, maka setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, merahnya menjadi banyak. Saudara lihat, tindakan nyata yang semula merupakan kewenangan Keperdata menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dulunya hanya bersifat individual dan konkret, sekarang juga termasuk individual abstrak, juga termasuk konkret umum. Perkembangannya sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita simpulkan bahwa perluasan objek keputusan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertama, bahwa terjadi perluasan pemaknaan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 7 dan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini adalah yang pertama, penetapan tertulis dan atau tindakan faktual. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun penyelenggara negara lainnya. Yang ketiga, diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, baik yang bersumber dari kewenangan bebas maupun yang bersumber dari kewenangan terikat. Yang keempat, bersifat konkret dan individual. Contoh tadi keputusan tentang izin mendirikan bangunan. Abstrak individual. Contohnya tadi tentang keputusan syarat-syarat pemberian perizinan. Konkret umum, contohnya adalah penetapan upah minimum regional yang ditetapkan oleh gubernur. Yang kelima, KTUN dan atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas, yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum, meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Contoh, perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Keputusan Tata Usaha Negara dan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Contoh, LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, adalah perluasan pemaknaan dari pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sekedar mengingatkan bahwa dalam literatur sering sekali disampaikan begini. Ingat rumus ini, pasal 1 angka 9 tambah pasal 3 kurang pasal 2 tambah pasal 49. Inilah merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saat ini, dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka rumusnya menurut saya adalah pasal 87 tambah pasal 21 tentang penyalahgunaan wewenang, tambah pasal 53 tentang keputusan fiktif positif, tambah pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang upaya administratif, dikurang ya pasal 2 ya KTUN pengecualian yang saya tanda bintang, artinya ada beberapa pengecualian itu menjadi tidak berlaku lagi, ditambah pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Inilah keputusan yang dapat digugat di PTUN. Saudara-saudara, sebagai konsekuensi daripada pembelajaran daring,
Maka saya minta saudara untuk mengerjakan tugas yang sudah saya sajikan di dalam layar sebagaimana saudara lihat. Tugas ini nanti saudara kumpulkan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan. Saudara sekalian, demikian ya kuliah kita pada hari ini. Kita ketemu kembali dalam sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.